Pembalut yang mengandung klorin seberapa berbahaya? Lantas, apa sebenarnya fungsi klorin pada pembalut? Yuk simak penjelasannya di video ini hingga selesai. Setiap wanita perlu mengetahui apa saja bahan-bahan pada pembalut yang berbahaya. Jangan sampai memilih pembalut yang salah dan justru memicu terjadinya iritasi, alergi, atau bahkan infeksi di area kewanitaan. Penggunaan pembalut yang mengandung zat tertentu tidak hanya dapat menyebabkan iritasi, tetapi juga membahayakan kesehatan organ intim. Oleh karenanya, penting untuk mengenali bahan-bahan pada pembalut berbahaya. Pembalut digunakan untuk menampung darah dari vagina saat menstruasi. Selain itu, pembalut juga dapat digunakan setelah melahirkan, keguguran, setelah operasi di area kewanitaan, atau kondisi lain yang menyebabkan keluarnya darah dari vagina. Pembalut umumnya terbuat dari bahan dasar kapas. Selain kapas, ada bahan atau zat lain yang ditambahkan pada pembalut. Beberapa di antaranya yang diyakini dapat membahayakan kesehatan. Sebenarnya, apa kegunaan klorin pada umumnya? Klorin merupakan zat kimia yang sering digunakan sebagai bahan disinfektan. Klorin tersedia dalam bentuk padat, cair maupun gas. Zat kimia ini umumnya digunakan di sektor perindustrian dan sebagai bahan dalam pembersih rumah tangga. Fungsi utama klorin adalah untuk menghambat pertumbuhan serta membasmi bakteri dan berbagai jenis mikroba. Karena manfaatnya ini, klorin sering kali digunakan sebagai pencernih air minum dan kolam renang. Tak hanya itu, klorin juga digunakan sebagai bahan aktif dalam produksi pembersih rumah tangga, pemutih pakaian, atau produk pembalut. Menurut M. Nurhadi Rahman, Ketua Asosiasi Ginekolog mengatakan, sebetulnya ada dua hal yang harus diketahui mengapa zat klorin atau dioksin ada dalam pembalut. Menurutnya, proses pembuatan pembalut yang memakai campuran kapas dan rayon menghasilkan warna yang agak jelek, sehingga diperlukan proses pemutihan yang memakai klorin. Nurhadi juga mengatakan bahwasanya ada dua proses pemutihan dengan klorin yang dipakai. Yang pertama adalah proses yang memakai klorin untuk memutihkan, dan yang kedua adalah proses yang menggunakan free klorin yang juga berfungsi untuk memutihkan. Proses pemutihan yang berbebas klorin sendiri terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah elemental klorin free. Pada proses pemutihan ini bebas klorin, tapi tetap ada kandungan klorin dalam tingkat rendah. Proses pemutihan bebas klorin yang kedua adalah totally free chlorine bleaching, yakni pemutihan yang benar-benar bebas klorin. Di Amerika sendiri, pemutihan pembalut bebas klorin yang dibolehkan oleh Badan Kesehatan Food and Drug Administration adalah elemental chlorine free. Di Amerika Serikat, yang dibolehkan oleh FDA adalah pembalut bebas klorin tapi yang sudah melewati proses elemental chlorine free. Artinya, pembalut yang dipakai di Amerika adalah pembalut yang benar-benar bebas klorin, yang kadar klorin yang sangat kecil. Kandungan klorin yang kecil sekali yaitu 0,1 sampai dengan 1 dari 1 triliun dioksin klorin. Kandungan tersebut dikatakan bebas, tapi masih ada. Apakah di Indonesia memakai standar yang sama? Jawabannya belum tahu. Namun, jika masih beredar kadar klorin dalam pembalut yang menyalahi aturan, itu berarti menyalahi standar yang telah ditetapkan oleh BPOM Republik Indonesia. Nah, untuk mengatasi kewaswasan sahabat Yusbin, ada beberapa alternatif yang salah satunya mulai beralih ke penggunaan pembalut kain. Selain bisa dicuci ulang, pembalut kain terbukti tidak mengandung zat klorin berbahaya. Jika penggunaannya tepat, juga bisa mencegah terjadinya iritasi pada area kewanitaan. Nyaman dan aman kan pembalut kain? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai zat klorin dalam pembalut sekali pakai yang perlu sahabat Yusbin ketahui. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya untuk sahabat Yusbin di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat!